Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia. Di sini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang bagaimana cara merekam video menggunakan Camtasia Studio. Nah, untuk pertama kali melakukan perekaman menggunakan Camtasia, di sini sudah tersedia tool namanya Record the Screen ya, yang posisinya di pojok kiri atas ya. Kalau kita klik di sini ada tanda panah. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama yaitu Record the Screen dan Record PowerPoint. Nah, Record the Screen ini lebih umum ya. Jadi bisa merekam apa yang ada di layar monitor atau LCD ya. Baik itu tentang presentasi PowerPoint, tentang tutorial, ataupun mungkin sedang menyetel animasi video. Nah, ini secara umum semuanya bisa. Nah, yang kedua yaitu record PowerPoint. Nah, di sini khusus untuk merekam PowerPoint-nya saja ya. Dan plus nanti ada audionya. Akan tetapi untuk yang kedua ini tergantung dari aplikasi Microsoft yang digunakan ya. Jadi ada yang begitu langsung terkoneksi, ada juga yang ada beberapa langkah yang harus diikutin ya, seperti ini ya, seperti ini yang coba saya lakukan, record PowerPoint. Nah, di sini muncul kotak informasi bahwa Camtasia-nya itu untuk add-in-nya itu tidak enable. Dan diharuskan nanti di dalam PowerPoint-nya itu add-in-nya itu dan begin-nya recording-nya itu harus harus enable ya. Jadi harus di-enablekan dulu terlebih dahulu di settingan Microsoft PowerPoint-nya. Dan ada juga PowerPoint yang langsung terkoneksi. Jadi langsung membuka PowerPoint dan langsung merekamnya dengan keadaan full screen. Nah, itu ya. Nah, di dalam pelatihan ini akan mengarahkan ke bagian yang pertama, yaitu record the screen. Jadi ini bisa melakukan semuanya ya. Oke, itu ya. Nah, ketika kita ngeklik yang record the screen ya. Jadi kita akan fokusnya di sini. Kita klik di sini. Nanti akan muncul, nah ini ya, muncul kotak untuk beberapa settingan ya, mulai dari areanya, terus record inputnya ya. Nah, kalau untuk select area di sini kita bisa memilih area yang mau direkam. Nah, untuk secara defaultnya ini posisinya full screen. Jadi semua monitor ya. Semua monitor terekam. Terus yang kedua custom. Nah, custom ini kita bisa memilih dengan ukuran sendiri ya, atau ukuran yang sudah tersedia di sini ya. Ya, itu. Terus settingan yang kedua yaitu record input ya. Yang pertama di webcamnya. Nah, di sini ada tanda centang. Ini tandanya adalah bahwa webcamnya on ya, atau enable. Kalau saya nanti klik di sini, nah ini otomatis webcamnya off ya, atau disable ya. Nah, di sini juga ada tanda panah ya. Nah, tanda panah ini biasanya untuk pilihan device yang kita gunakan ya. Contohnya di sini saya menggunakan USB kamera ya. Terus di sini optionnya, terus ini helpnya ya. Tuh.
Nah, biasanya kalau untuk mengaktifkan tinggal kita klik aja di sini. Klik, ya. Nah, terus di sampingnya ini ada ininya ya, ada reviewnya ya, ada view-nya. Terus kita juga bisa melihat ya hasilnya, oh ini seperti ini. Terus yang kedua yaitu audio on ya, atau audio off ya. Dan di sini juga sama untuk mengaktifkan, berarti ini tanda centangnya warna hijau ya. Lalu nanti kalau kita klik berarti silang, berarti audionya off ya. Nah itu untuk recording atau rekamannya. Terus di sini ada tanda panah. Nah, tanda panah ini kita memilih device-nya ya. Device-nya yang kita gunakan mic-nya di mana ya. Nah, biasanya kalau laptop itu pakainya mikrofon, di sini serinya apa ya, Realtek atau apa gitu ya. Nah, berhubung punya saya itu menggunakan soundcard sendiri, jadi saya pilih device yang sesuai soundcardnya ya, itu. Terus yang berikutnya ini ada record sistem audio ya. Ini merekam suara ya, suara yang ada di laptopnya. Biasanya kalau kita mengetik itu kedengaran suara suara pencetan dari keyboard itu. Nah, terus ini option ya, option itu biasanya di sini kaitannya dengan beberapa settingan hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ada videonya. Nah, untuk videonya itu ada frame rate-nya ya, kita maksimalkan 30 ya, supaya nanti hasilnya tidak patah-patah ya. Terus ini audionya, device-nya yang kita gunakan ya. Dan di sini juga ada ininya ya, ada indikator. Nah, berarti ini yang berfungsi. Kalau saya pilih yang contohnya yang Realtek USB, nah ini tidak terdeteksi ya, dan di sini juga sama tidak terdeteksi. Berarti ini audionya tidak masuk. Jadi maka pilih yang aktif ya. Nah, di sini. Di sini ada indikatornya, di bawah juga ada indikatornya. Oke, itu ada generalnya ya, ada inputnya, tapi yang penting di sini di bagian inputnya ini ya. Terus ada hotkey ya, ini kaitannya untuk stop ya, untuk stop, untuk record, untuk pause menggunakan keyboard. Nah, ini programnya ya, dan biasanya yang sering digunakan inputnya ini. Oke, kalau sudah nanti di oke yang aktif yang mana gitu ya. Nah itu ya, dari saya ini silang dulu ya. Oke, saya silang dulu, saya kembalikan ke sini ya. Nah, tadi tampilan ketika kita ngeklik yang record the screen. Nah, sekarang bagaimana kalau kita merekam presentasi di PowerPoint ya? Sedangkan di sini juga ada ya. Oke, maaf ini kembali lagi. Nah, ini di sini ada record PowerPoint ya. Nah, kalau kita menggunakan record the screen juga bisa untuk merekam presentasi di PowerPoint. Caranya, caranya kita harus membuka terlebih dahulu PowerPoint-nya ya, yang akan dipresentasikan ya. Ini contohnya ya, untuk PowerPoint-nya. Nah, setelah itu nanti kita ini ya, kita slideshow ya, atau di full screen kan ya, slideshow atau F5 biasanya ya. Nah, seperti ini. Nah, terus nanti kita buka, kita buka Camtasia-nya ya. Jadi tadi PowerPoint-nya sudah siap dalam keadaan slideshow ya atau full screen. Nah, di sini kita klik yang tadi yaitu record the screen. Kita klik. Nah, secara otomatis nanti
yang tampil di layar itu adalah tampilan PowerPoint di slide pertama ya. Kita setting posisinya di slide pertama. Setelah itu kita rekam atau kita klik tombol rek ya. Nah, kita cobakan di sini. Mungkin nanti saya coba beberapa detik aja ya. Nah, ini saya klik, nanti ada hitungan ya. Nah, setelah angka 1 tadi kita sudah memulai untuk presentasinya ya. Nah, kalau jika sudah selesai, nah ini contohnya ya. Kalau mau ke slide berikutnya ya tinggal kita menggunakan keyboard juga bisa, menggunakan mouse juga bisa ya. Nah, seperti ini. Oke, ini coba saya percepat. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai nanti maaf ya. Nanti kita kembali ke sini ya. Kita stop di sini ya. Kalau ingin pause juga bisa ya. Mungkin nanti akan meneruskan ke frame berikutnya atau membatalkan pakainya delete di sini. Nah, ini contohnya saya stop. Nah, setelah angka 1 tadi terus kita sudah bisa memulai melihat presentasinya ya. Review tadinya ya. Nah, kalau jika sudah selesai, nah ini contohnya ya, kita bisa untuk kalau mau ke slide berikutnya ya tinggal kita menggunakan keyboard juga bisa, menggunakan mouse juga bisa ya. Kalau yang ini langsung diproduksi seperti ini. Kalau ini kita batalkan delete ya. Nah, di sini kita bisa ini coba saya percepat ya. Nah, ini kan terus kita simpan ya. Nah, nanti kita juga siapkan foldernya untuk file mentah video ini. Dan biasanya kalau yang pertama kali nama file uploadnya itu capture berapa ya, 1, 2, 3. Setelah itu di save aja, terus nanti secara otomatis akan membuka aplikasi Camtasia-nya dan secara otomatis nanti akan ada 2 track yang masuk di timeline ini. Yang track 1 itu yaitu rekaman videonya. Maaf ya, rekaman dari aktivitas kegiatan di LCD atau monitor ya. Nih. Terus yang kedua, yang track 2 ini adalah kameranya ya atau webcamnya ya. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa diputar lagi hasilnya. Nah, setelah angka 1 tadi ini nanti hasilnya. Nah, terus di sini kita nanti bisa mulai mengedit ya, mengedit untuk hasil dari merekam video menggunakan Camtasia, yaitu aktivitas di layar ya. Yaitu ya. Selain itu juga nanti di sini tidak sebatas kita melakukan rekam layar menggunakan Camtasia. Kita juga bisa memasukkan video dari luar ya. Mungkin merekam dari merekam dari HP, terus dari kamera kita bisa masukkan di sini. Dan biasanya jenis videonya itu jenisnya adalah MP4 ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan invert media ya. Jadi contohnya ini arahkan aja kemana video itu ya, letak videonya di mana ya, nanti kita masukkan. Nah, ini contoh aja ya. Nah, seperti ini. Jadi cara memasukkannya kita bisa di track lanjutannya atau di track yang lainnya. Contohnya di sini saya menggunakan track berikutnya, berarti nanti tinggal ditarik ke bawah aja ya, seperti ini. Ya, itu ya. Nah, terus
Di sini kan untuk presentasi ya. Nah, untuk presentasi nanti ini kan file mentahnya ya, file mentahnya. Nanti ini masih bisa kita edit ya. Jadi kira-kira mana yang mau diambil ya, yang nantinya dijadikan file jadinya ya. Nah, di sini kan ada yang gambar hitam ya setelah selesai ya. Coba saya percepat. Nah, ini kan jadi perlu dihilangkan ya. Terus yang ini juga perlu dihilangkan. Nah, kalau yang lainnya yang pertama ini sudah masuk ke materinya. Nanti yang diambil yang sesuai materi yang dipresentasikan. Kayak itu. Nah, untuk editing video nanti materinya sendiri di pertemuan keempat. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan editing video di bagian timeline ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.